Halo semuanya, kembali lagi ke penjelasan Cerdias Primanda Putra. Jadi pada kesempatan hari ini saya Cerdias Primanda Putra sebagai siswa akan menjelaskan proyek asas tugas informatika. Saya menemukan sebuah kasus dengan judul proyek mengurangi sampah plastik di sekolah dengan berpikir secara komputasional. Dekomposisinya. Masalah utama, terlalu banyak sampah plastik yang menumpuk di lingkungan sekolah. Dan faktor penyebabnya, pertama, banyak siswa membawa minuman dan makanan dalam kemasan plastik. Yang kedua, kurangnya tempat sampah terpisah antara organik dan anorganik. Selanjutnya, ketiga, tidak ada kebiasaan membawa botol minum sendiri ya. Jadi dimana lebih banyak mereka membeli botol minum dengan kemasan seperti plastik gitu. Terus yang keempat, petugas kebersihan kewalahan membersihkan sampah setiap hari. Nah ini yang juga menyebabkan lingkungan sekolah, lingkungan setempat menjadi kotor dan tidak terurusi ya itu. Dan lanjut, pecahan masalah menjadi bagian kecil. Pertama, edukasi dan kesadaran siswa tentang bahaya plastik masih berkurang ya. Artinya itu masih sedikit orang yang paham mengenai bahayanya dari plastik tersebut. Selanjutnya yang kedua, belum ada sistem pengumpulan dan daur ulang plastik ya. Yang ketiga, tidak ada aturan jelas tentang penggunaan plastik di kantin ya. Mungkin saja itu masih banyak ya plastik-plastik yang digunakan di kantin dan juga bertebaran di tempat-tempat ya yang menjadi kotor, yang menyebabkan kotor ya itu. Terus yang keempat, minimnya pengawasan dari guru dan OSIS. Ini yang B, pengenalan pola. Kapan masalah ini sering muncul? Ya, itu pertanyaannya. Dan saya akan menjawab setiap jam istirahat dan setelah kegiatan olahraga itu biasanya. Dan pola yang terlihat, pertama, siswa sering membeli air mineral, botol, dan jajanan kemasan ya. Yang kedua, sampah plastik menumpuk di tempat tertentu, terutama dekat kantin nih dan lapangan ya. Pastinya itu ya, kita bisa melihat ya, pastinya di tempat-tempat itu di bawah-bawah lantai ya, di bawah rumput-rumput itu kalau di lapangan pasti ada sampah. Dan yang ketiga, setelah jam istirahat, petugas kebersihan selalu mengumpulkan kantong besar yang berisi plastik ya. Pastinya kalian pernah melihat petugas-petugas tersebut membawa sampah ya dan dikumpulkan ya di dalam kresek plastik berwarna hitam. Selanjutnya, pola yang bisa dimanfaatkan. Nah, pola yang bisa dimanfaatkan ini apa sih gitu loh. Nah, jadi ini penjelasannya, jawaban bagi saya, kita bisa menentukan waktu dan lokasi ya utama penumpukan sampah ya, untuk membuat sistem pengumpulan lebih efisien dan kampanye lebih tepat sasaran. Nah, itu pentingnya. Dan C, abstraksi ya. Informasi penting untuk menyelesaikan masalah. Ini menurut pendapat saya dari survei yang saya temukan juga, jumlah sampah plastik yang dihasilkan per hari ya, pastinya banyak. Kedua, jenis plastik yang paling banyak digunakan yaitu botol air, bungkus makanan, dan juga sedotan. Pastinya. Dan yang ketiga, perilaku siswa terhadap kebersihan ini loh. Beberapa yang membawa botol minum sendiri ya, yang dimana tingkat kesadaran terhadap kebersihan yang tadi saya sudah sampaikan juga masih minim dan butuh edukasi bagaimana caranya menjaga kebersihan itu. Lanjut, informasi yang bisa
yang bisa diabaikan. Oke, warna tempat sampah. Yang kedua, nama siswa atau kelas. Dan 3, jenis makanan yang tidak menghasilkan sampah plastik itu. Fokus utamanya ini mengurangi sumber plastik dan meningkatkan kebiasaan membawa wadah atau botol sendiri. Yang ketiga, algoritma. Langkah-langkah solusi. Pertama, observasi. Hitung jumlah sampah plastik yang terkumpul setiap hari selama seminggu ya. Jadi seminggu kita kumpulkan botol-botol plastik itu. Yang kedua, identifikasi. Tentukan jenis plastik yang paling banyak muncul ya. Dan yang ketiga, rancang solusinya. Pastinya kita harus bisa merancang solusi untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah itu dia. Terus sediakan refill station air minum dan buat tempat sampah ini terpisah secara organik, anorganik, plastik daur ulang ya. Dan keempat, edukasi siswa melalui poster, video pendek dan pengumuman sekolah. Ini pastinya ya kita harus gencar selalu dan juga selalu memberi wawasan melalui poster, video pendek dan pengumuman sekolah ya. Dan yang kelima, implementasi. Ini penting, terapkan aturan bawa botol sendiri di sekolah. Oke, mengajak ya ini berarti. Dan yang keenam, evaluasi ya, kita ini harus mengevaluasi bandingkan jumlah sampah sebelum dan sesudah ada program ini dikeluarkan ya. Oke, ini flowchart ya, gambaran alur, tetapi saya tidak bisa menunjukkannya, saya akan menjelaskannya saja. Contoh, mulai, terus hitung jumlah sampah plastik per hari, terus apakah sampah, target pengurangan, iya, terus rancang solusi baru dan edukasi ulang, terus tidak, terus pertahankan sistem dan pantau berkala, terus selesai. Oke. Yang ke refleksi. Oke. Bagaimana berpikir komputasional ini bisa membantu? Dekomposisi memudahkan memahami masalah besar menjadi bagian yang kecil. Dan 2, pengenalan pola membantu menemukan waktu dan lokasi utama terjadinya masalah besar ini ya. 3, abstraksi membuat fokus hanya pada data penting agar solusi lebih efisien. Terus yang keempat, ada algoritma memberi langkah terstruktur agar solusi ini bisa diterapkan dan diukur hasilnya. Terus lanjut, manfaat pendekatan ini dengan berpikir secara komputasional, kita ini belajar menyelesaikan masalah secara logis ya, pastinya terencana ya, ada plans ya pastinya, dan berbasis data ya, mencakup data-data informasi ya, bukan hanya berdasarkan dugaan tuh. Pendekatan ini bisa digunakan untuk berbagai masalah sehari-hari ya, setiap hari yang kita lakukan dari masalah seperti kebersihan, disiplin waktu, atau antrian itu. Oke, jadi sampai sini saja teman-teman. Maafkan ya, maafkan sir juga jika ada penjelasan yang salah, dan saya tetap berusaha dengan baik. Oke. Sekian, that's all. Dan terima kasih and thanks. Nice to meet you.